So, thank you semua buat yang udah join Iman yang Berpikir kali ini. Let me introduce myself quickly. Saya Erik Januar, sekarang Ketua OMK WKICU sementara, dan diajak Hans Mayo untuk jadi moderator untuk sesi bersama Romo Hartono Budi ini. Dan I'm sure semua orang udah kenal. I don't need to give a long introduction siapa Romo Hartono, but in case bagi yang nggak kenal atau belum tahu, Romo dulu adalah pembimbing WKICU kita dari tahun 94 sampai 2000. Lalu kemudian sekarang beliau masih mengajar teologi di Manila dan juga di Jogja. Dan Romo sekarang kan mungkin ada yang sudah mengikuti sesi Iman yang Berpikir awal-awal dan sampai sekarang masih mengajar kita di WKICU ini. So we're very blessed and grateful to have his presence and teachings despite not physically here with us. And yeah, so let me get Romo to start with kata pengantar and doa pembukaan untuk kita. Saudari-saudara sekalian, selamat sore. Marilah kita mulai sesi Iman yang Berpikir ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kita merayakan Corpus Christi. Engkau hadir di tengah-tengah kami secara nyata, melanjutkan karya Bapa, dan dengan kekuatan Roh Kudus, iman kami senantiasa Kau hangatkan, Kau hidupkan, sehingga kami senantiasa bisa bersyukur, tidak sendirian di dalam kehidupan ini, melalui aneka macam peristiwa, suka duka, aneka gelombang kehidupan. Kami ingin bersama duduk 1 jam ini, merenungkan kembali inti iman kepercayaan kami, supaya kami makin diteguhkan di dalam iman, dalam pengharapan, di dalam kehidupan saling mengasihi. Seperti Engkau sendiri yang sudah mencurahkan hidupmu dengan tubuh dan darah yang kami terima masih sampai sekarang, khususnya di dalam Ekaristi. Kami aturkan doa kami yang sederhana ini dalam nama Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, senang sekali bisa ketemu lagi, paling tidak untuk 6 minggu ke depan. Kali ini dalam sesi Iman yang Berpikir, memang kita ingin berpikir, tetapi tidak hanya berpikir, tetapi mencoba mendengarkan hati kita yang juga menyertai perjalanan kita beriman. Nah, struktur dari acara kita ini, yang pertama saya mempersiapkan sekitar 10 menit bahan pengajaran, lalu kita mempunyai waktu lebih panjang untuk mendalami bersama. Maka nanti tanggapan, pengalaman dari saudara-saudari sekalian sungguh akan membantu kita sekalian untuk mendalaminya. Lalu di akhir kita punya waktu sekitar 10 menit untuk semacam sharing, pengendapan. Ya, kita memikirkan iman kita, lalu apa yang sungguh saat ini berbicara tentang iman kita. Di tengah situasi kita, masih juga di tengah pandemi ini. Lalu kita tutup bersama dengan doa penutup dan berkat. Maka langsung saja saya minta tolong dia untuk memutarkan bahan persiapan sore hari ini.
Saudari-saudara terkasih, kita berjumpa lagi di dalam acara Iman yang Berpikir. Kita akan membahas kredo. Saya punya 3 pertanyaan. Pertama, apa itu kredo? Apa yang kita ucapkan paling tidak setiap minggu? Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya. Akan Yesus Kristus, akan Roh Kudus. Apa itu? Kalau kita ditanya, sebetulnya apa ringkasan iman Kristiani? Apakah intisari iman Kristiani itu? Kita juga bisa memikirkan apakah kredo itu didasarkan pada kitab suci atau apa sumber utama dari kredo. Baiklah, marilah kita sekarang membaca dulu beberapa ungkapan di kalangan jemaat perdana tentang intisari iman Kristiani itu. Yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Yang pertama bab 12 ayat 3. Santo Paulus mengatakan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudari-saudara sekalian, marilah kita mendengar satu lagi dari surat Rasul Paulus pula kepada umat di Roma bab 10 ayat 9. Mengatakan demikian Santo Paulus, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita mulai melihat inti sari iman Kristiani ada kaitannya dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan keselamatan di dalam Yesus. Injil Matius yang lebih jelas lengkap mengatakan, Matius 28:19, pergilah ke seluruh penjuru dunia, baptislah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari-saudara sekalian, kredo ditata untuk mereka yang mau dibaptis. Dan dasarnya adalah pengalaman iman umat yang kemudian diungkapkan di dalam kitab suci. Nah, yang menarik dari kredo, kita mau membaca Efesus 1 ayat 10. Ungkapan iman kita itu intisarinya diungkapkan di dalam sebuah narasi atau kisah. Kisahnya adalah kisah keselamatan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya di dalam Yesus tentu saja. Dikatakan demikian. Efesus bab 1 ayat 9 dan 10. Sebab Tuhan telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Kisah keselamatan dari Allah yang dilaksanakan di dalam Kristus dan dilanjutkan di dalam Roh Kudus. Maka kredo struktur utamanya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, trinitaris. Saudari-saudara sekalian, kita boleh bertanya lebih lanjut. Tadi sudah disebutkan kredo itu adalah singkatan ringkasan intisari iman Kristiani yang digunakan gereja awal untuk membantu mereka yang mau bergabung
di dalam gereja? Tentu saja awalnya adalah pembaptisan. Gitu. Apakah engkau percaya? Nah, percaya apa? Kalau mau menjadi umat Kristiani pengikut Kristus. Percaya keselamatan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka Paus Benediktus ke-16 mengatakan, kredo adalah ungkapan verbal sebuah tindakan pertobatan. Pertobatan yaitu mau menjadi Kristiani. Gitu. Dan sebelumnya belum, kemudian tahu, mengenal orang Kristen dan ajarannya, lalu mau menjadi umat Kristiani, berubah arah, menentukan perjalanan baru, mau mengambil langkah baru dengan menjadi orang Kristiani. Maka Paus Benediktus mengatakannya pertobatan, ungkapan janji, aku mau menjadi orang Kristiani. Dan tentu saja jangan lupa umat yang menerima, gereja yang menerima. Ya, aku mau menjadi Kristiani, dan hal itu dimungkinkan karena ada umat yang lebih dahulu menjadi umat Kristiani, akan memberi kesaksian sebagai orang Kristiani dan menunjukkan bagaimana kelanjutan sebagai orang Kristiani itu. Ingat para santo, para martir, yaitu yang sudah mendahului, mengorbankan hidupnya bahkan untuk iman, untuk mengikuti Kristus, untuk supaya karya keselamatan Allah berlanjut dan diwartakan. Maka kredo adalah tolok ukur iman. Nah, gampangnya sebagai tolok ukur iman itu, seandainya kita mengatakan, aku hanya percaya pada Yesus, Anda bisa diterima. Tolok ukur iman kita adalah percaya pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jika ada orang mengatakan, aku percaya pada Roh Kudus karena Roh Kudus mengubah kehidupanku, titik, Roh Kudus saja. Nah, tidak bisa. Ukuran iman Kristiani yang diungkapkan di dalam secara verbal, di dalam kredo, itu percaya karya keselamatan Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari-saudara sekalian, yang catatan terakhir yang menarik adalah inilah awal dari kehidupan kita memasuki misteri iman Kristiani, yaitu Trinitaris. Iman yang percaya pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka jantung hati iman Kristiani yaitu Trinitaris, percaya pada karya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, tadi seperti ungkapan dari Efesus 1:10, rencana keselamatan Allah, rahasia keselamatan Allah, yang di situ diungkapkan bukan pertama-tama tentang ajaran menjadi orang Kristiani, mengikuti ajaran, hafal katekismus, hafal 10 perintah Allah. Bukan pertama-tama yang harus dilihat, diingat, dan direnungkan adalah Allah yang membuka dirinya. Tadi dikatakan kan rahasianya, Allah yang mengkomunikasikan bukan pertama-tama ajaran, tetapi dirinya. Sebagai Bapa, dipanggil Yesus begitu, dalam kehidupan Yesus, dan dilanjutkan di dalam karya Roh Kudus. Baiklah saudari-saudara sekalian, itulah beberapa takeaways untuk iman yang berpikir tentang kredo ini. Terima kasih. Saudari-saudara sekalian, apakah bisa mengikuti pengantar tadi? Jadi saya mengatakan 4 poin tentang bahwa kredo itu adalah ringkasan otoritatif iman Kristiani. Lalu yang kedua tadi Paus Benediktus mengatakan inilah tanda pertobatan. Jadi bukan
hanya omong, bukan hanya mengucapkan, tetapi tanda pertobatan orang yang punya hidup yang baru. Terus yang ketiga, tentang rule of faith, ukuran iman. Jadi kalau orang Kristiani, gereja Katolik ditanya, ukuran iman gereja Kristiani itu apa? Credo itu, singkatnya itu. Ya, dan itu bersifat dogmatik toh. Jadi kita percaya itulah wahyu yang kita terima dari Tuhan. Tuhan yang memberikan diri, mengkomunikasikan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Trinitaris tadi. Terus yang terakhir, yang indah sekali saya temukan itu, credo adalah tanda permulaan sebuah perjalanan masuk ke dalam misteri Allah. Nah, saya ingin menambahkan sebagai pengantar, jadi sekarang ini kita langsung sesi pendalaman ya. Nah, saya ingin menambahkan tentang satu hal, apa paralelnya di dalam kehidupan kita, misalnya kehidupan keluarga. Mungkin kita bisa mengingat kembali janji perkawinan. Credo itu semacam janji perkawinan itu. Jadi ungkapan relasi, komitmen relasional. Dan tentu saja itu permulaan sebuah perjalanan yang kemudian akan bertahun-tahun dialami dengan jatuh bangunnya itu. Untuk menjadi keluarga yang kuat, subur, dan bahagia. Tetapi kuat, subur, bahagia dalam arti itu ya, dengan aneka pengalaman kehidupan bersama, jatuh bangun luar biasa. Gitu. Nah, lalu yang kedua, paralel dari credo itu misalnya kalau kita tanya, ada yang tanya, kalau Yesus itu punya credo tidak dalam hidupnya sebagai orang Yahudi? Kalau saya tanya, apakah kita ingat sesuatu yang ada di dalam kitab suci kita yang bisa dikatakan sebagai credonya Yesus? Betul, kalau masih ingat Shema Israel. Jadi ringkasan dari iman Yahudi yang pasti juga dipeluk oleh Yesus adalah itu. Sabda Allah sendiri yang mengatakan, dengar Israel. Dengarlah Israel, orang-orang Israel. Percayalah Tuhan Allahmu adalah satu, cintailah dengan seluruh hidupmu, segenap kekuatanmu. Lalu menurut Yesus sendiri mengatakan, juga cintailah sesamamu, seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, misalnya kalau kita bandingkan ya, kalau tadi saya mengatakan credo kita itu sebuah narasi, sebuah kisah. Kisah apa? Kisah penyelamatan. Allah yang menyelamatkan umatnya Israel, orang Kristiani melihat, mengalaminya di dalam Yesus dan diteruskan dengan dalam kekuatan Roh Kudus yang diutus Yesus. Misalnya orang Islam itu apa? Credonya. Credo orang Islam mengatakan, aku percaya akan satu Allah, hanya satu, dan nabinya, yaitu Muhammad tuh. Berbunyi seperti kurang lebih begini tuh, asyhadu alla la ilaha illallah, la asyhadu Allah semacam itu, Muhammad Rasulullah, gitu. Dan mereka kalau credo harus mengucapkannya di dalam bahasa asli, toh, yaitu bahasa Arab. Nah, coba kita banding-bandingkan ya. Kalau Yesus credonya itu sabda firman Allah sendiri, mendengarkan kembali firman Tuhan. Nah, kalau umat Islam hanya mengatakan percayalah pada satu Tuhan. Tidak ada lain kecuali Tuhan yang satu. Dan nabinya, yaitu Muhammad. Nah, kalau kita yang kita mulai mau pikirkan ini sebagai pengantar, adalah sebuah kisah.
kredo orang Kristiani itu adalah sebuah kisah, yaitu kisah bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya. Dan kalau kita menerima itu, tadi saya menyebutkan, lalu ya saya menerima, saya sudah belajar, saya mengerti, saya mau memeluk iman ini, maka kita siap dibaptis. Dan dibaptis berarti artinya saya siap mulai menghidupi iman Kristiani di dalam sebuah komunitas. Seperti janji perkawinan kan tidak hanya janji si suami sendiri atau si istri sendiri kan, tetapi suami dan istri. Saya berjanji kepadamu, lalu mulailah keluarga itu. Dan lalu nanti kalau sudah ada anak, cucu, dan seterusnya, menjadi keluarganya jadi besar. Dan janji perkawinan itu berarti makin ya toh, makin gemuk, katakanlah demikian, makin menjadi janji yang subur karena berjanji mengasihi dalam suka maupun duka, sakit maupun sehat dan seterusnya bersama dengan anak cucu semua itu. Ya, sementara dirinya sendiri seperti kita orang beriman juga kan, tambah usia, tambah pengalaman, juga pengalaman kadang-kadang doubt gitu. Kita ragu, diteguhkan lagi, kita mau mundur, mendapat kisah kesaksian yang baik dari teman, gitu, dari umat, lalu kita maju terus. Baiklah saudari-saudara sekalian, apakah ada yang mau menanggapi, bertanya, sharing? Sekarang kita mulai dengan pendalaman. Ya, saya kembalikan kepada Erik untuk membantu lalu lintas kita. Thank you Romo untuk penjelasannya. Untuk kita semua ya, dan bagi yang baru join atau yang sudah dari awal, apakah ada yang punya komentar atau pertanyaan dari video yang Romo sampaikan atau pengajaran yang beliau sampaikan barusan? Kalau belum ada, saya punya satu ini, setahu mungkin Agem punya pemandangan, soalnya menarik Romo bilang pembandingin yang tadi Islam punya bahasa Arabiknya itu. Setahu mungkin Agem pernah belajar artinya. Oh iya, itu betul. Boleh di ini, Gam? Iya. Kalau tadi Romo, terima kasih Romo, terima kasih Erik juga. Tadi Romo membandingkan bahwa kita kredo keyakinan orang Katolik itu berdasarkan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya, Romo, bahwa ketiga itu tiga hal itu sesungguhnya bukan kita bilang tiga ya, karena Trinitas itu ya satu kan, dia tunggal gitu loh Romo, menjadikan itu sumber keyakinan orang Katolik. Nah, ketika Romo tadi sangkutkan dengan agama Muslim, Islam, kebetulan saya juga keluarga dari sana dan saya juga asalnya dari sana, bahwa kalau di Islam itu kan memang menjadi dibilang dua kalimat syahadat itu syarat untuk kita menjadi Islam, menjadi seorang Muslim. Jadi hanya menyebut dua kalimat itu, Romo, dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, maksudnya Allah, mengaku bahwa tiada Allah selain Allah, gitu kan. Jadi Allah yang mengklaim. Kita juga pernah tahu di kitab suci bahwa Allah, kita juga yang mengklaim kan bahwa Allah adalah Allah, gitu. Dan yang kedua, asyhadu anna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi aku mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah rasulnya Allah,
begitu kan, yang pada akhirnya memang itu menjadi pengakuan juga terhadap seorang nabi gitu loh. Nah, kalau kita kan berbeda, Romo. Kita melihat bahwa Yesus itu adalah juga Allah. Dan apakah kredo itu juga pada akhirnya sama sesungguhnya dengan kalau kita mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk menjadi syarat menjadi seorang Muslim? Dalam artian, apakah kredo ini juga juga menjadi syarat seorang Kristiani, maksudnya seorang Katolik, Romo. Begitu, karena Romo juga mengambil tadi perumpamaan, begitu Romo. Ya, saya ingin menanggapi sedikit. Kalau tadi yang Agam tunjukkan tentang syahadat Islam, itu kan 2 bagian ya. Percaya, ya, 2 kalimat syahadat ya. Yaitu percaya kepada Allah, hanya Allah, dan Ya. percaya kepada Muhammad, yaitu yang menerima wahyu Allah itu. Nah, itu betul, itu paralel. Lalu yang tadi saya katakan kan juga tidak bisa orang menjadi Islam misalnya, oh saya tidak percaya pada Muhammad kok, Muhammad bagi saya tidak kredibel, gitu. Maka saya hanya percaya pada Allah, hanya Allah saja. Anda bisa jadi orang Muslim. Betul, Romo. Nah, paralelnya kurang lebih begitu toh. Jadi kita terima karena itu kalau bahasa teologi Katolik itu dogmatik, kredo itu artinya dogma itu adalah revealed truth. Ya, jadi kebenaran yang diwahyukan dari Allah. Nah, tentu saja kita bisa tanya, bagaimana tahu kamu bahwa itu dari Allah? Nah, disinilah discernment komunitas, toh. Communal discernment. Komunitas berdasarkan pengalaman religiusnya sampai kepada katakanlah terang penerimaan, kami sungguh meyakini ini dari Allah. Lalu dijadikan dogma, ya. Nah, lalu kalau mau meloncat sebentar, kontroversi dari dogma ini, misalnya kalau gereja Katolik yang mendogmakan abad 20, bayangkan, mengatakan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga itu juga dogma, itu revealed truth, gitu. Nah, itu bagaimana? Padahal abad 20 loh. Tidak kuno-kuno banget, toh. Nah, tetapi maksudnya kami meyakini berdasarkan communal discernment itu ya dikatakanlah dipimpin oleh Paus, karena yang mengatakan Paus pada waktu itu, ya. Nah, itu diyakini sebagai revealed truth, itu kebenaran yang diwahyukan dari Allah. Maka kalau kita mengatakan saya percaya pada kredo, tetapi saya tidak percaya pada Bunda Maria yang diangkat ke surga, nah itu juga otomatis yang disebut otomatis kita keluar dari komunitas itu, komunitas Kristiani Katolik, ya, karena itu dogma, itu ajaran inti, katakanlah the essential of being Christian, ya, atau the essential belief of Christian. Thank you, Romo. Thank you, Agam, udah bring it's a good learning. I nggak tahu even bahasa itu awalnya translationnya, kinda ignorant dari dulu dengerin, nggak tahu artinya apa. But to move on the next, ada Hani Sindelus punya pertanyaan, silakan. Halo. Sorry, saya nggak sengaja ini. Sorry, bentar. Nggak. Oh, oke, nggak apa-apa. The next, Om Susilo sepertinya tadi. Pak Susilo, ketemu lagi. Pak Romo, senang ketemu Romo lagi. Iya, senang ketemu lagi. Gini Romo, tadi kan kita lihat ada perbedaan antara syahadat orang Islam dan syahadat Kristiani.
dan Kalau orang syahadat, Yahudi. ya Yahudi atau Kristiani, ini semua yang Kristiani ya, bukan Yahudi. Yahudi kan pendek juga sama. Kalau yang Islam kan pendek. Kalau yang Kristen, kata Romo kan tadi sebagai satu narasi yang cukup panjang. Ya. Yang ingin saya tanyakan ya, mengapa Islam itu pendek, syahadatnya Kristen itu sangat panjang narasi. Itu satu. Betul. Kedua, mengapa orang Islam itu jadi berbeda sama orang Kristen? Dia mengakui Allah sama Muhammad dulu dengan suatu syahadat yang singkat, tapi Katolik untuk memperoleh suatu syahadat para rasul yang cukup panjang itu harus belajar katekese dulu yang kurang lebih 1 tahun. Jadi kalau saya lihat dari segi praktisnya nih, Romo ya, ini sebagai seorang awam, apakah lebih penting dia mau masuk dulu, belajarnya belakangan? Kalau Katolik itu ya kita belajar dulu setahun ya, baru dipegang begitu. Ini saya rasa strategi Muslim ini lebih pintar dari kita, kalau menurut saya. Ya, secara marketingnya dalam bahasa awam dia lebih hebat gitu. Kalau menurut saya di dalam memperoleh umat-umatnya. Sekian, Romo. Iya, terima kasih Pak Susilo. Pertanyaannya menggelitik sekali toh. Sebetulnya tadi saya sudah mengatakan di dalam kitab suci ada itu syahadat, semacam syahadat atau butir-butir esensial dari iman Kristiani yang saya sebut tadi di 1 Korintus, lalu surat kepada umat di Roma dan Matius itu, ya, yang awalnya sebetulnya mengatakan kepercayaan kepada Yesus yang dibangkitkan, ya, sebagai keselamatan kita, ya, dan itu dikatakan kalau kita mengakui Yesus adalah Allah beserta kita, itu kita itu katakanlah daya Roh Kudus. Ya, lalu Matius itu pergilah ke seluruh dunia, baptislah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, kemudian soal gereja pertama adalah orang yang mau jadi Kristiani. Ya. Lalu mereka pelan-pelan katakanlah mengembangkan yang kita sebut syahadat para rasul itu. Sebetulnya itu kisah katakanlah di summary kan tentang siapakah Allah, siapakah Yesus. Lalu yang Roh Kudus itu juga awalnya sangat pendek ya, hanya disebut begitu saja. Sekali lagi dasarnya adalah kitab suci dan untuk keperluan praktis baptis. Tetapi tadi yang diangkat oleh Pak Susilo itu betul. Mengapa lalu jadi sulit begini? Sebetulnya tidak hanya 1 tahun ya. Kita bisa dengar cerita antara 1 sampai 3 tahun, bahkan kadang-kadang sulit sekali ya toh, karena bagaimana dengan orang tua yang sudah tidak bisa lagi menghafal banyak hal begitu. Ya, maksud saya katekese gitu. Ya, katekese itu memang jadi bisa sangat praktis. Ya, bisa menjadi sangat tidak praktis ya toh. Itu tetapi betul observasi itu saya tidak mau menyangkal ya. Bisa jadi bahwa katakanlah bahasa tadi strategi untuk merekrut itu tidak semudah itu. Nah, saya mau menambahkan 2 hal di sini yang narasi kan sebetulnya tidak hanya narasi. Tadi yang poinnya dari Paus Benediktus ke-16 itu tentang pertobatan, itu sebetulnya dia bicara tentang sebuah relasi. Yaitu seperti orang yang mau berkeluarga kan diandaikan mau membangun relasi itu, dan sebuah relasi itu panjang ya, butuh semacam pacaran, tidak bisa hanya katakanlah melihat langsung jatuh cinta begitu ya. Tetapi sekali lagi di dalam kehidupan ada aneka macam. Ya, aneka macam pengalaman. Lalu yang poin yang kedua yang belum saya sebut tadi saya sudah menyebut dogma itu.
Tetapi sebetulnya selain ajaran, sebetulnya yang keprihatinan dari umat, dari gereja, dari umat Kristiani itu keselamatan. Ya, ini jalan keselamatan. Kami meyakini kalau kamu percaya bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah dan kamu menyebut Yesus Tuhan, itu kamu akan diselamatkan. Nah, itu sudah dikatakan kitab suci, Santo Paulus dan seterusnya. Maka kalau kita diajak untuk membaptis orang, sebetulnya bukan membaptisnya, tetapi karena keyakinan itulah jalan keselamatan. Maaf itu jawaban panjang, kurang lebih ke sana kemari ya Pak Susilo. Oke, terima kasih Romo. Ya. Thank you Om Susilo for the question. I think selanjutnya kita ada Ivan Janatra yang mau bertanya. Silakan Pak. Saya bukan bertanya, saya mau jawab Pak Susilo. Iya. Boleh nggak? Please. Boleh ya. I think bedanya Katolik, Kristen sama yang agama lain Catholic kalau agama itu mostly kayak it's a set of perilaku gitu. But what's your behavior, expected behavior gitu. Sedangkan Catholic itu lebih it's more dogmatic than others, lebih fokusnya on the belief. Menurut aku begitu. And then as to why that is, menurut aku you can take a look at the first 100 years after their respective founders has died. Gini aja, pokoknya 100 tahun setelah Yesus, nggak tahu agama umat Kristen harus berjuang seperti apa versus 100 tahun setelah Muhammad mati, umat Muslim harus berjuang seperti apa. And then if you understand that, then you can understand kayak, oh kenapa development-nya jadi seperti itu. Jadi kenapa umat Katolik punya credo jadi panjang sekali, sedangkan umat Kristen cuma pendek sekali. I think that's menurut aku begitu sih. Saya perkenankan saya nambah sedikit untuk Pak Iwan. Saya kira betul mengamati sejarah atau belajar dari sejarah itu banyak yang bisa kita pelajari. Nah, sebetulnya tema dari sesi hari ini atau subtema kan perkembangan kredo para rasul sampai kepada Nisea. Nah, itu poinnya Pak Iwan. Bahwa kita kredo kita itu berkembang. Mengapa berkembang? Karena ada perbedaan, karena ada pertentangan. Ya, jadi bagaimana kalau kamu mau menjadi Katolik toh, katakanlah Kristiani awal 100 tahun yang awal. Ya, kurang lebih begitu ya. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Trinitaris. Lalu itu dasarnya adalah percaya kepada Yesus yang dibangkitkan Tuhan, bukan hanya Yesus disalib toh. Nah, tetapi itu 100 tahun pertama kurang lebih begitu ya. Itu masa rasul dan langsung sesudah rasul meninggal. Itu disebut subapostolik era toh. Jadi nah, lalu ratusan tahun kemudian Kristianitas dibawa ke dunia orang Yunani Romawi yang dianggap di luar Yahudi kafir itu. Nah, nanti berubah lagi ketika mulai ada pertentangan dan perbedaan. Nanti itu sesi berikut ya. Saya nyebut sekarang misalnya orang yang mempertanyakan siapakah Yesus itu. Ya, kamu menyebutnya yang dibangkitkan Allah. Oke. Ya toh. Lalu disebut Tuhan. Tetapi ada seorang imam yang mengatakan tetapi iman kita kan satu, monoteis toh. Satu hanya Allah dan hanya Allah. Lalu dia mulai mengajarkan kita menghormati Yesus oke-oke saja. Ya betul. Tapi jangan pernah mengatakan Yesus Allah. Nah itu lalu konsili, katakanlah itu komunitas Kristiani awal harus mengambil keputusan bagaimana itu. Ya ajaran mana yang lebih benar, mana yang ajaran lebih setia dengan pengalaman awal, pengalaman kitab suci. Matius sendiri kan mengatakan Yesus adalah Emmanuel,
Allah beserta kita. Ya, pengalaman umat yang kental sekali bersama Yesus itu bersama Allah. Nah, maka nanti kita punya sesi sendiri yang disebut Yesus sehakikat dengan Allah itu. Ya, lalu ada yang menyangkal Roh Kudus. Roh Kudus bukan Tuhan, ya. Nah, itu lalu harus ditegaskan lagi. Nah, kredo kita tambah panjang, tambah panjang. Itulah subjudul dari sesi kita sebetulnya. Tapi saya masih mau menghindari karena kita akan membahas secara khusus. Lalu bisa panjang sekali, terlalu banyak materi. Tetapi karena perbedaan dan pertentangan, lalu gereja katakanlah mesti memutuskan. Lalu mana yang kalau saya ada orang mau dibaptis, mana yang harus diimani? Yesus yang sungguh, katakanlah sungguh Allah di tengah-tengah kita, atau Superman saja misalnya gitu. Itu Imam Arius dari Alexandria, dari Mesir, mengatakan itu untuk menjaga monoteisme. Bahwa iman kita itu satu pada Allah saja. Maka jangan ada Allah-Allah yang lain. Lalu Roh Kudus Allah jadi 3. Nah, makanya itu ada nanti di dalam teologi. Tadi Agem sudah langsung mengatakan itu bukan banyak Tuhan toh, tapi hanya satu. Terima kasih Pak Iwan. Itu. Tadi sebetulnya maksud jawaban saya adalah karena di awal 100 tahun itu kan umat Katolik kan umat masih kecil tuh, sekte kecil yang dihina kanan kiri. Basically orang Romawi, orang Yunani bilang kok bego amat percaya sesuatu yang seperti itu kan. Jadi mereka harus terus mengembangkan argumen-argumen filosofis untuk menghadapi itu begitu kan. Sedangkan kalau Islam di awal 100 tahun ini tidak ada masalah seperti itu. Karena ya belajar aja sendiri sejarahnya. Ya gitu. Iya, kita perlu kalau mau membandingkan betul perlu antara sejarah sosiologis katakanlah perkembangan Islam, perbedaan khalifah-khalifah itu. Satu kan sesudah Nabi Muhammad itu tidak punya anak. Maka ketika beliau mau meninggal, pertama orang sudah tidak percaya kok bisa meninggal, ya tahu pasti meninggal orang manusia kok. Tetapi mereka ketakutan. Nah, betul meninggallah beliau. Lalu siapa yang mau mengganti? Yang dari darah keluarga atau dari umat? Gitu. Wah, itu lalu menjadi kisah yang luar biasa. Tapi sebetulnya di sana sini yaitu ada ajaran-ajaran yang juga dikatakanlah diingat, yaitu mana ajaran Nabi itu. Ya, tetapi yang kita bicarakan di dalam lingkungan Kristiani, terutama Katolik, kita punya namanya teaching office itu, magisterium. Gitu. Kita punya umat Kristiani itu mempercayakan kepada satu katakanlah tim inti yang kita percayai karena sudah studi dalam dan kesetiaan pada tradisi, yaitu selalu mendengarkan jemaat, ya, katakanlah begitu, yaitu, dan setia pada pengalaman relasi dengan Yesus, yang mengambil keputusan ini, gitu. Nah, untuk kredo kita yang mengambil keputusan adalah konsili itu, konsili awal itu. Ya, para uskup dan seterusnya, karena perbedaan dan pertentangan. Mereka mengambil keputusan, dan keputusannya itu ya hasilnya kredo kita ini. Ya, nah, kredo kita maksudnya kredo yang lebih pendek, kredo yang lebih panjang. Gitu. Thank you, Ivan. Thank you. Romo belum menjawab pertanyaan saya. Mengapa tidak seperti Islam, syahadat dulu, baru belajarnya secara mendalam belakangan. Tapi di Kristen itu belajar dulu secara mendalam yang bisa 2-3 tahun, baru bisa syahadat. Itu policy-nya kenapa tuh? Ada latar belakangnya nggak? Aduh, saya kok kurang tahu ya. Sejauh sekarang saya pikir saat on the spot ya. Pertama kesaksian umat. Ya, jadi sebetulnya orang mau menjadi Kristiani itu, Kristiani awal itu,
itu pertama melihat bagaimana mereka terpesona sekali dengan umat Kristiani awal itu. Misalnya kalau dalam Kisah Para Rasul itu mempesona sekali karena mereka sharing. Yaitu mereka sharing habis-habisan, orang kok bisa generous begitu. Lalu memperhatikan janda dan yatim piatu itu. Kalau dari pengalaman gerejanya Santo Paulus, eksplisit mengajarkan tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada budak, tidak ada orang bebas. Pengalaman equality itu, pengalaman kesetaraan, menjadi children of God. Nah itu mempesona sekali. Ya, lalu mereka mau menjadi Kristen katakanlah. Nah sebelum kredo itu sebelum kredo. Tapi kemudian kalau makin gereja berkembang, lalu katakanlah Matius tadi sudah mau mulai mengatakan Trinitas itu. Ya, kalau kamu mau membaptis dan orang mau dibaptis, mesti percaya itu karya Tuhan yang historis di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang saya tidak tahu, mengapa kok Islam lain ya, hanya katakanlah kalau bisa mengucapkan saja, kalau saya mengucapkan syahadat, lalu sudah, ya toh, jadilah Islam. Muslim. Itu mengapa orang Katolik begitu? Saya kurang bisa menjawab itu, kok tidak begitu saja. Aku percaya pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atau saya sudah menghafal kredo, langsung komuni. Ya gitu. Ya. Kok tidak itu? Oke, makasih. Terima kasih ya. Thank you semua buat pertanyaannya, tanya jawab dan kontribusinya. Actually it's a good transition. Soalnya tadi Om Susilo ada pertanyaan dan Romo ada bilang sendiri, it's kesaksian kehidupan dari awal para rasul. So the next tema sesi kita itu pengendapan. Jadi brief personal sharing tentang apa yang paling berarti bagi kita saat ini. So ya. Romo, saya Ya. Yen mau tanya ya, ini kan tadi Romo bilang kredo ini kan kredo ya orang Kristiani. Tapi most yang pakai itu most likely is always Catholic. Karena Catholic di setiap misa pasti kita ada kredo ini disebutkan. Dan itu kita imani juga. Ibu mertua saya kan Protestan. Saya jadi sering nganter dia ke gereja Baptis atau ke Protestan. Selama kira-kira 10 tahun ya ke gereja mereka, saya cuma dengar kredo ini nih sekali, dan itu kredo yang Nice, yang panjang. Dan terus mereka juga banyak yang bilang, maksudnya mungkin mereka juga nggak semuanya percaya, maksudnya bukannya percaya. Mereka ada yang bilang, itu kan ada yang di situ ucapinnya kan Katolik. Nah, di situ mereka pikir Katoliknya itu Katolik, bukannya Katolik universal. Iya. Jadi pendapatnya mereka itu, mereka nggak akan, maksudnya bukan nggak akan, jarang sekali di kredo itu dipakai dalam kebaktian mereka. Atau ya selama 10 tahun, saya cuma dengar sekali mereka sebut kredo. Itu kenapa? Maksudnya apa mereka tuh masih nggak bisa menerima keputusan konsili, atau ada yang lainnya gitu, karena yang seingat saya yang siapa Luther itu kan dia cuma ya Martin Luther itu kan cuma perbedaannya kan cuma satu, mereka keluar atau protes dari Katolik karena ada cuma setahu saya kayaknya satu ya, bukan masalah kredo gitu. Itu aja pertanyaan saya. Iya, terima kasih Jena. Tadi mengatakan salah paham itu betul itu. Kata Katolik itu kita sendiri kadang-kadang ya salah paham. Ya orang Katolik sendiri kalau mengatakan bagian akhir itu
bagian yang Roh Kudus, aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, dikira gereja Katolik kita. Padahal betul kata Jena, itu memang artinya gereja universal. Katolik dalam arti umum. Aku percaya akan gereja, ya gereja semua itu sebetulnya dasarnya. Lalu yang tadi yang disebut, yang saya ingin menggarisbawahi, itu betul, ini hasil dari 4 terutama ya, 4 konsili pertama. Dan 4 konsili pertama itu diterima hampir katakanlah 100% dari gereja-gereja itu yang ada. Yaitu, hampir semuanya menerima. Ya. Nah, mungkin interpretasi itu yang kadang-kadang membuat mereka karena pengalaman historis atau pengalaman Luther, mereka alergi kalau ada kata Katolik begitu ya. Saya kira ada terjemahan lain kok. Ada semacam gereja yang bukan universal tapi gereja yang umum macam gitu. Ya. Cuman memang salah satu kata tradisionalnya Katolik itu. Nah, ini saya mau membawa komentar Jena ini ke dalam sesi kita pendalaman. Ini memang masalah hati. Dan hati ini juga perlu informasi. Ya. Nah, kalau kita informasinya agak salah katakanlah ya, atau kurang lengkap, lalu kita bisa ragu-ragu. Ya. Makanya kita sebetulnya ini bagian kita iman yang berpikir ini kan semua orang, katakanlah semua orang itu sudah ya sejak baptis sudah langsung kredo kan. Tetapi kita sekarang saya menangkapnya WKICU ingin menyegarkan kalau ada teologi baru, tekanan baru itu, sehingga informasi kan iman kita itu dalam teologi disebut fides quaerens intellectum. Iman kita itu selalu mencari informasi, ya, ingin mendalami, lebih mengerti. Kita udah tahu kok iman kok didalami, itu misteri kok didalami. Sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Wong Tuhan itu tidak terpahami kok mau dipahami. Ya. Tetapi di lain pihak itu seperti lahirnya begitu. Iman itu selalu ingin tahu. Ya, walaupun dengan kesadaran demikian. Nah, pengetahuan kita di lain pihak seperti Pope Benedict XVI itu mengingatkan, nah pengetahuan kita jangan diceraikan dari iman. Supaya kita makin beriman, pengetahuan jangan makin kita dijauhkan dari iman, tapi malah lebih dalam. Maka pengetahuan, tadi poin keempat saya merasa penting sekali menyebutkannya, yaitu kredo itu mengantar kita masuk ke dalam misteri. Dan kalau kita sekarang ini membicarakan lagi, semoga kita lebih eager dengan misteri itu, lebih mau masuk mendalaminya, gitu, dan menyegarkan kembali ya, katakanlah cinta kita pada misteri. Seperti keluarga sebetulnya, ada pembaruan janji perkawinan itu. Ya, kalau kita mengucapkan lagi kredo seperti kurang lebih ya toh, walaupun dengan perasaan yang beda-beda, tetapi sebetulnya mengatakan begitu ya. Seperti membarui lagi, aku mencintaimu dalam keadaan baik maupun kurang baik, kaya maupun miskin ya toh, sakit maupun sehat. Nah, itu kadang-kadang wah, berbicara sekali ketika kita berada di sisi yang lebih menantang. Tadi Jena bagus ya toh. Kok masih tetap Katolik padahal 10 tahun mengikuti ibadat, banyak mengikuti ibadat Kristen. Nah, itu sebetulnya bisa menanyakan diri bagus sekali. Mengapa saya tetap Katolik? Apakah ada yang tetap intelligible, make sense untuk menjadi orang Katolik? Atau hanya ikut-ikutan saja? Tidak apa-apa loh ikut-ikutan ya. Karena kalau kita hidup di dalam komunitas, kalau komunitas baik, sebetulnya tidak usah banyak pikir. Ya, karena sudah jelas
base-nya itu sudah jelas. Base-nya ke arah SFO. Kita mau misah SFO. Kita enggak usah tanya supirnya terus toh. Tanya satu, ini ke SFO apa tidak sih? Apakah yakin kita ke SFO? Kita ke Saint Stephen, yakin tidak ini? Kok kelihatannya kok berhenti-berhenti ya toh? Nah, itu kurang lebih paralelnya begitu. Kalau mungkin masih ada, aduh waktunya ya, Erik ya. So, sebentar, mau satu lagi. Si. Saya ke Kristen itu karena saya nganterin mertua. Jadi saya sendiri kalau pagi ke gereja dulu, ke Katolik, baru terus anterin dia ke sana. Nah, yang saya tanyain lagi, tadi Romo bilang ini kan kesalahpahaman. Ada nggak dari pihak Katolik ini yang apa namanya trying to like bukan menjelaskan tapi mempertanyakan kenapa atau jadi supaya nggak kesalah paham lagi gitu merekanya, yang orang-orang Kristen ini bisa mengerti apa yang kita imani, dan juga kredo itu kan penting sekali buat keimanan kita. Kenapa kok nggak dipakai di Kristen gitu, Romo? Ya, Jena, pertama saya kira saya mengerti tadi ceritamu bahwa kamu mengantar toh, tetapi kok tidak jatuh cinta. Itu kan orang Jawa mengatakan apa itu tresno jalaran kulino, karena kebiasaan ketemu lalu jatuh cinta. Lah kok tetap jadi Katolik? Kok tetap Katolik sesudah 10 tahun katakanlah ya? Ya. Begitu ada yang kurang. Ya. Yes. Nah, itu saya kira ada sesuatu yang menarik untuk direfleksikan. Yes. Terus yang kedua tentang kesalahpahaman itu banyak hal ya, kita orang Katolik diserang dengan gambar Paus, dengan gambar Bunda Maria. Seperti Pak Susilo tadi katakan, mungkin mau jadi Katolik. Seperti ini ada satu oma yang ingin jadi Katolik toh, tapi sudah usia sekali. Lalu kita memikirkan katekese. Seandainya ada orang yang mengatakan, Allah terlalu sulit jadi Katolik toh pasti katekese, padahal oma udah sepuh toh, udah tua. Itu sudah ikut aja yang lain toh semua menyelamatkan. Lalu jadi semacam halangan. Ya. Oke, Erik, mungkin kita harus. Terima kasih, Jena. Iya, karena dengan waktunya kita mungkin ya kita bisa melanjutkan. Kalau ada pertanyaan, mungkin ya kita bisa lanjut ke ini. Mungkin kita harus menutup dulu, Erik, karena sudah sekitar 1 menit sebelum. Ya. Oke. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Mari kita tenang sebentar, lalu kita doa penutup. Kita mendengarkan bagian kedua dari lagu tema kita. Ya, Erik ya? Iya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami sudah berkumpul 1 jam ini. Terima kasih untuk anugerah juga waktu yang bisa kami luangkan untuk duduk bersama teman-teman, memikirkan kembali sejarah keselamatan yang senantiasa Kau buka bagi kami untuk terlibat, sehingga kami bisa mengalami keselamatan-Mu itu setiap hari, dan makin mendalam, dan mengerti misteri kasih-Mu. Kami haturkan sisa hari ini, mohon berkat-Mu juga untuk keluarga yang kami kasih, untuk sahabat-sahabat yang mendukung, dan juga semua orang yang mungkin saat ini membutuhkan doa-doa khusus dari kami semua. Kami aturkan dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu. Semoga kita sekalian dan semua yang kita doakan hari ini diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Tante Iwen. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Hey, Terima kasih Romo. Riyati. Yeah, Halo. Halo.